hujan ya, jadi mungkin lebih mudah untuk terserang penyakit. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran materi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita bisa dipimpin doanya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mbak Ellen. Nah, sebelumnya Ibu akan mengisi daftar hadir dulu ya. Yang pertama adalah hadir dulu. Elvira hadir. Kemudian Selvi hadir. Sri Wahyuni hadir. Isfatia hadir. Galindas hadir. Ria Lestari hadir Bu. Hafiz Buyuk hadir Bu. Taskia hadir Bu. Riza hadir. Nah, supaya kita lebih semangat, kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Maju Tak Gentar. Nah, sekarang sudah semakin semangat ya. Maka itu kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan membahas tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 1. Anak-anak, Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan sempurna. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Setiap daerah memiliki hewan dan tumbuhan yang beragam sesuai kondisi alamnya. Nah, ada yang tahu nama hewan di gambar ini? Ini ternyata hewan-hewan ini adalah jenis hewan yang dilindungi. Kenapa dilindungi? Karena kenapa langka? Karena ada tumbuhan liar, ada yang diambil kulitnya atau juga organnya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, dengan baca teks laporan pengamatan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu membuat kesimpulan dengan terperinci. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mengidentifikasi tentang kelestarian hewan dengan tepat. Yang keempat, dengan berdiskusi, siswa mampu mempresentasikan cara melestarikan hewan di lingkungan setempat dengan tepat. Yang kelima, dengan membaca teks tentang kehidupan politik di negara ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan politiknya dari sebuah negara terkait kondisi geografinya dengan tidak. Yang keenam, dengan diskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan politik dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Nah, coba kalian amati dua gambar pada PPT itu. Ada apa? Pada PPT itu ada gambar apa? Nah, coba kalian bayangkan kalau hutan tersebut digantikan oleh bangunan perkotaan, apa yang akan terjadi? Oksigen berkurang. Dampaknya itu hewan-hewan kehilangan tempat tinggal. Kemudian ada manusia, kan ini tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Kalau nggak ada oksigen, maka manusia dan hewan tidak bisa bernafas, tidak ada kehidupan. Nah, bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Coba simak bacaan berikut. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan. Ada yang mau bantu Ibu untuk membacakan?
Ya, Bu. Tadian silakan baca. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Selain pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatkannya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang pemusnahan. Nah, teks berikut berisi tentang pelestarian hewan dan tumbuhan ya. Nah, sekarang bentuk kelompok terdiri dari 3 orang, lalu membuat kesimpulan. Nah, langkah-langkah membuat kesimpulan itu bagaimana? Menentukan ide. Ada yang tahu ide pokok itu apa? Iya, itu pertama ide atau dasar dari sebuah bacaan. Nah, kalian dengan teman kelompok kalian bisa berdiskusi membuat kesimpulan untuk ada kesehatan hewan dan tumbuhan. Bisa dimulai yaitu tumbuh. Sudah ya? Sudah. Saya disimak dulu. Bisa dikeluarkan nanti di akhir pembelajaran. Nah, setelah kalian baca teks tadi, kira-kira mengapa hewan tersebut perlu dilestarikan dan apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Ada yang tahu? Hewan-hewan itu dilestarikan supaya kita tetap bisa melihat hewan-hewan tersebut agar kita bisa menarik wisatawan dari mancanegara supaya datang ke negara kita untuk melihat hewan-hewan dari negara Indonesia seperti perak, cendrawasih gitu. Yang di negara lain tidak ada. Kemudian selain di Indonesia, manfaat hutan dan tumbuhan itu tidak hanya untuk Indonesia saja, tapi juga di Asia Tenggara. Nah, kondisi geografis yang sama membuat kita harus mempunyai pengaturan atau pemikiran supaya bisa menggunakan memanfaatkan kondisi alamnya dengan baik. Nah, simak tes berikut. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara punya sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya semua berbentuk republik kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam dalam bentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah dicontohkan. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan kemudian dibahas bersama di Bali tahun 2009. Nah, yang pertama adalah negara Brunei Darussalam. Kepala negaranya yaitu Sultan Haji Hasanal Bolkiah Nizami Abdullah, kota Banda Seri Begawan. Mata uang biasanya adalah Melayu dan Inggris, kemudian mata uang adalah Brunei dolar dengan luas wilayah 5.765 km persegi. Jumlah penduduknya yaitu 422.675 jiwa menurut estimasi Juli 2014 dari kemerdekaannya yaitu 1 Januari 1984 merdeka dari negara Inggris, dan lagu nasionalnya adalah Allah Peliharakan Hutan. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984
setelah kira-kira 1 abad dijajah oleh Inggris. Kemudian Brunei merupakan negara dengan pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Di samping pemerintahan, Brunei berbentuk Sultanat Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Nah, kemudian ada Kamboja. Kepala negaranya adalah Raja Norodom Sihormani. Kemudian kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kotanya ada di Phnom Penh. Bahasa nasionalnya adalah Khmer. Mata uangnya adalah riel. Luas wilayahnya 181,35 km persegi dengan jumlah penduduk 15.458.332 jiwa menurut estimasi Juni 2015. Kemudian hari kemerdekaannya yaitu tanggal 9 November 1953, merdeka dari negara Prancis. Lagu nasionalnya adalah Nakorej. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kaisar ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai abad 23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer Biasanya habis ini kegiatannya apa? Habis membacakan materi? menunjukkan LKPD, Pak. Hah? Menunjukkan LKPD, Kak. Langsung LKPD-nya? Ya. Ini teksnya ada banyak negara, itu dibaca sendiri di buku kalian ya. Nah, Ibu akan menunjukkan LKPD yang harus kalian kerjakan. Yang pertama yaitu ada muatan IPA tentang mengidentifikasi tentang bagaimana pelestarian hewan. Yang pertama itu carilah informasi tentang satu jenis hewan yang memiliki ciri khas di wilayah tempat tinggalnya. Yang dicari yaitu ciri-ciri khusus dan habitat asli, kemudian manfaat hewan, jumlah populasinya saat ini, penyebab kelangkaan, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi pelestarian, dan langkah-langkah sebagai pelajar untuk melindungi pelestariannya. Kemudian yang kedua ada muatan IPS, yaitu membandingkan kondisi politik dari 2 negara ASEAN. Nah, setelah kalian baca tadi karakteristik dan kondisi politik di negara ASEAN, kalian bisa membuat diagram untuk membandingkan kedua negara tersebut seperti ini. Kalian bisa tulis di LKPD-nya seperti ini. Jadi ini ada 2 negara, yang tengah ini untuk persamaannya apa gitu. Soalnya ini kegiatan di Indonesia persamaannya adalah kepala negara, yaitu seorang presiden, seperti itu. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apakah menurutmu menyenangkan? Menyenangkan. Apa yang kita sudah pelajari hari ini? Pelajari tentang apa? Hewan, pelestarian hewan dan tumbuhan, membuat kesimpulan dan kondisi politik di ASEAN. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hewan dan tumbuhan. Nampaknya ada sebagai berikut. Hewan di Indonesia ada beberapa yang terancam punah. Hewan itu antara lain orangutan, bekantan, badak, betulan sapu, harimau Sumatera, cendrawasih, Bali, elang Jawa, komodo dan sebagainya. Penyebab utama terjadinya kepunahan hewan adalah hilang atau rusaknya habitat hewan dan tumbuhan, alih fungsi hutan, pertumbuhan terhadap hewan dan tumbuhan langka. Nah, yang kedua, kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas, tantangan lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait telah dibahas oleh negara-negara di ASEAN. Negara-negara ASEAN telah mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya sama, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Nah, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Apa ada pertanyaan? Kalau begitu Ibu akhiri ya, jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas tadi yang Ibu tunjukkan, dan jangan lupa untuk belajar selalu ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Hila bisa dipimpin? Ya, untuk mengakhiri pembahasan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mbak Hila. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.